Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan kopi sachet semua di seantero Nusantara ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang sains ya. Alhamdulillah aktivitas sehari-hari ini saya lewati dengan penuh kebahagiaan ketika melihat ikan-ikan yang berkumpul, yang mendekati oksigen ya, karena ada air yang mengalir melalui ini filter ya, sehingga di situ kandungan oksigennya lebih banyak. Terima kasih masukannya di kolom komentar, ada yang memberitahu bahwa ikan-ikan itu berkumpul karena mereka mengejar air yang kandungan oksigen lebih banyak ya. Jadi aktivitas ini saya juga sudah sempat membuat short video bisa untuk memicu bertambahnya hormon kebahagiaan, yaitu dopamin ya. Hormon dopamin adalah hormon yang bisa membangkitkan rasa bahagia, rasa percaya diri, kemudian motivasi ya. Yaitu dopamin itu neurotransmitter istilahnya, itu bagaimana dia bisa mengantarkan syaraf-syaraf kebahagiaan ya di dalam otak kita, sehingga otak kita selalu berpikir kebahagiaan. Biasanya hal ini dipicu dengan melakukan hal yang menyenangkan ya, seperti aktivitas hobi. Ini juga menyenangkan ya. Saya memelihara ikan-ikannya banyak, kemudian sehat-sehat ya. Itu memicu motivasi dan perasaan bahagia tadi. Itu yang tercipta adalah hormon kebahagiaan, salah satunya dopamin. Sebetulnya masih ada ya hormon-hormon yang lain, seperti misalkan serotonin. Serotonin itu juga hormon yang merupakan hormon kebahagiaan yang bisa mengurangi rasa stres atau depresi atau anxiety itu adalah kecemasan ya. Ya, perasaan cemas itu bisa hilang dengan adanya hormon serotonin tadi ya. Ada lagi hormon yang sama-sama membahagiakan, yaitu hormon oksitosin. Oksitosin itu hormon yang berkaitan dengan cinta ya. Cinta dengan pasangan kita ya, kemudian dengan keluarga kita, dengan anak kita, termasuk dengan hewan peliharaan kita. Ini yang betul hewan peliharaan apa hewan piaraan ya. Ini agak rancu ini. Ada yang mengatakan peliharaan, ada yang mengatakan piaraan ya. Bunda piara kandaku ya, itu berarti kan piaraan kalau itu. Ya, jadi tadi hormon oksitosin ya yang berkaitan dengan cinta. Ya, bagaimana kita menciptakan kesenangan atau kebahagiaan dengan pasangan kita, sehingga hormon oksitosin tadi bisa bertambah. Nah, itu hormon-hormon yang memicu adanya perasaan bahagia. Ada lagi ini hormon selain yang sudah saya sebutkan tadi ya, dopamin, serotonin, oksitosin, ada lagi endorfin. Hormon endorfin itu juga hormon kebahagiaan ya. Bahkan hormon endorfin itu bisa untuk mengurangi rasa sakit yang ada dalam diri kita ya. Baik itu sakit secara fisik maupun secara psikis ya. Misalnya perasaan kita sedang galau, perasaan kita sedang kacau, apalagi sampai stres, nah itu dengan adanya hormon endorfin itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Nah, sakitnya tuh di sini ya, itu bisa berkurang ya. Itu bisa berkurang dengan endorfin, bahkan itu berkali-kali lipat efeknya jika dibandingkan dengan morfin. Morfin kan katanya bisa untuk mengurangi kesakitan ya, rasa sakit. Tapi yang bisa kita timbulkan secara alamiah yaitu dengan meningkatnya tadi kandungan hormon dalam tubuh kita, yaitu endorfin. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan atau untuk memunculkan, memicu hormon-hormon yang saya sebutkan tadi ya? Itu salah satunya dengan cara berolahraga ya. Berolahraga yang teratur ya.
kemudian makan makanan yang bergizi, pola makannya yang sehat, itu juga bisa memacu bertambahnya hormon-hormon kebahagiaan tersebut. Kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya. Kalau udah capek, udah ngantuk, tidur ya. Tentu saja waktunya juga diatur ya, tidak kemudian malamnya begadang semalaman, paginya tidur juga sepanjang pagi sampai siang, sampai kadang ada yang hampir sore, itu juga malah bisa merusak itu ya. Selain tadi ada olahraga, makan makanan sehat, istirahat yang cukup ya, juga melakukan aktivitas hobi. Hobi itu kan menyenangkan ya, misalkan memelihara ikan, memelihara burung kicau mania ya, kemudian ada yang suka dengan unggas ya, melihat ayam-ayam yang sedang makan, itu kan juga menyenangkan ya. Apalagi melihat ayam-ayam yang sedang bertelur ya, kemudian mengambil telurnya, itu mungkin di peternakan ayam petelur ya. Ya, di tempatnya teman saya itu Pak Slamet, itu ada peternakan ayam, nanti kapan-kapan kita review ke sana ya. Ya, insya Allah. Nah, itu juga menyenangkan mengambil telur-telur ayam, itu seperti masa kecil saya dulu. Itu eyang saya atau kakek saya itu seorang tentara ya, seorang tentara, tapi beliau juga di rumahnya itu ada satu kamar yang dibuat untuk peternakan ayam petelur. Nah, itu setiap pagi itu telurnya kan pada gelinding itu ya, pada gelinding. Nah, itu waktu saya kecil itu dengan kakak saya itu mengambil telur-telur tersebut. Nah, itu ternyata aktivitas yang menyenangkan. Kalau zaman sekarang itu konsep untuk sekolah alam itu semacam itu ya. Anak-anak itu tidak hanya melulu belajar secara teori, tapi langsung praktek. Seperti dulu waktu saya pernah di Surabaya ada sekolah alam yang konsepnya itu ya, anak-anak itu memelihara ikan, memelihara bebek, kemudian memelihara ayam ya. Mereka memberi makan, kemudian mereka menanam ya, yang ditanam itu sederhana ya, sepele, kadang-kadang dianggap sepele, tapi itu ternyata di sana dijadikan konsep untuk sekolah alam. Yang sekolah anaknya orang-orang kaya. Waktu saya datang ke sana itu kendaraan saya yang paling jelek ya. Saya naik sepeda motor roda 2, sepeda motornya juga merek jadul ya, Honda Star. Itu bukan milik saya, milik teman saya ya. Nah, di parkiran itu saya parkir bersama dengan mobil-mobil mewah. Itu orang tua dari siswa yang ada Mercy, ada BMW, ada apalagi ya, Volvo apa Audi itu. Pokoknya waktu itu saya melihat, waduh, yang datang orang-orang kaya semua. Ternyata itu orang tua murid ya. Nah, itu konsepnya mereka dibawa ke suasana yang menyenangkan, memberi makan ikan ya. Memberi makan ikan, memberi makan unggas tadi, kemudian telo tadi ya, menanamnya itu dianggap sepele, itu menanam telo atau ketela rambat ya. Itu ada produk yang diolah kemudian menjadi keripik ketela rambat atau keripik telo ya. Nah, itu mereka diajari bagaimana berjualan ya. Jadi konsep sekolah alam itu tingkatnya masih tingkat SD. Itu juga sama, ternyata dikenalkan dengan hal-hal demikian ya. Ya, jadi ini artinya mereka diberikan stimulasi otak agar hormon-hormon kebahagiaan itu muncul ya, atau meningkat ya. Bagaimana agar anak tidak mengalami stres, depresi, ingin bunuh diri ya. Naudzubillah min dzalik ya, itu sudah masuknya gangguan psikosis itu. Mungkin sampai schizophrenia, itu psikosis dah tuh ya. Kalau neurosis insya Allah masih bisa diatasi ya. Nah, dengan terapi-terapi tadi, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, diberikan kegiatan-kegiatan yang positif yang menyenangkan. Mungkin diajak ke kebun binatang kan bisa aja ya. Ya, di rumah kami ini ya tadinya sudah hampir didatangi dari salah satu TK ya, yang mereka ingin melihat peternakan ayam kalkun
waktu saya beternak kalkun itu yang sering saya buat kontennya juga di sini. Nah, itu ternyata ada guru yang tertarik untuk membawa siswa asuhnya dari TK, dari TK, dari PAUD itu untuk datang ke sini ya. Ya, kali ini saya sedang fokus ke ikan ya, meskipun ya namanya sedang eksperimen ya. Yang penting tadi dengan menyalurkan hobi semacam ini saya menekan hormon pemicu stres, yaitu hormon kortisol. Ini judulnya ini ya, tentang sains tentang hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Ya, alhamdulillah dengan pengetahuan itu kita semakin yakin akan kebesaran Allah. Kita semakin yakin bahwa Allah memang yang maha mengatur segalanya dengan segala instrumen yang dibuat ya. Instrumen yang dibuat, hormon-hormon tadi ternyata adalah hormon kebahagiaan. Karena hidup ini harapannya adalah sukses dan bahagia ya. Itu yang selalu saya sebutkan ya, kalimat positif itu. Karena dari kalimat positif itu kan secara psikologis kan sangat baik ya. Kalimat positif itu efeknya untuk tubuh ini sangat baik. Kata-kata positif itu sangat baik. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu fisika ya, ini karena serinya sedang bicara tentang sains ya, ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu yang menggagas pertama itu namanya, ini fisikawan dari Inggris, namanya James Prescott Joule. Ya itu ya, 1 Joule sama dengan 100 Newton meter. Nah itu bahasanya orang-orang fisika itu. Ya, saya tidak begitu memahami itu, tapi inti dari hukum kekekalan energi adalah energi itu tidak bisa diciptakan, energi juga tidak bisa dimusnahkan, energi hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, ini hafalan semua ini guys. Ya nggak mungkin lah saya membaca buku ya, karena saya sudah sering katakan saya sudah tidak bisa baca. Ya, kondisi ini tidak menyurutkan semangat saya ya, yang penting bahagia tadi, sehingga hormon-hormon tadi bisa bertambah banyak, bisa membuat kebahagiaan dalam hati dan pikiran kita meskipun dalam permasalahan yang rumit. Tidak masalah. Ya, jadi apa artinya dari hukum kekekalan energi tadi kalau dikaitkan dengan psikologis? Ya, dari kata-kata positif, misalkan kata-kata positif itu cinta, bahagia, ya itu bisa kita rubah bentuknya menjadi motivasi, semangat ya. Ya itu. Jadi kalau dibalik misalkan yang dikatakan adalah kalimat yang negatif, misalkan malas, malas atau mungkin galau, nah itu justru akan berubah bentuk menjadi merusak ya, merusak badan kita. Misalkan energi tersebut karena malas, karena galau, karena cemas, akhirnya menjadikan berubah menjadi sakit, misalkan berubah menjadi penyakit dalam diri kita ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu sedikit ulasan tentang hukum kekekalan energi ya, dari James Prescott Joule yang saya kaitkan dengan ilmu psikologi. Jadi ilmu fisika dengan ilmu psikologi ternyata juga ada kaitannya ya. Satu lagi ini ada, mumpung saya ingat ya, hukum fisika. Dalam hukum fisika dikatakan juga bahwa gaya sebanding dengan tekanan. Ini kalau dikaitkan dengan hukum ilmu finansial, berarti orang yang terlalu banyak bergaya atau terlalu besar gayanya, gaya itu berarti lifestyle ya, gaya hidup, nah, itu maka tekanan hidupnya juga akan semakin besar karena gaya berbanding lurus atau sebanding dengan tekanan. Ini kan hukum fisika ciptaan Allah ya, hukum fisika ciptaan Tuhan yang diejawantahkan oleh para ilmuwan ya, oleh para fisikawan ya. Jadi artinya kalau kita terlalu banyak bergaya ya dalam kehidupan ini, yang tidak penting, yang tidak butuh itu diadakan ya, akhirnya ya tekanan hidup pun akan meningkat. Kalau
orang zaman dulu bilang itu kegedean piak kurang cagak ya. Nah, antara pengeluaran dan pendapatan itu jomplang ya. Pengeluarannya karena gaya hidupnya tinggi, maka pengeluarannya lebih banyak, padahal pendapatannya sedikit atau kurang ya. Itu juga ada dalam buku The Richest Man in Babylonia, itu karya Josh S. Clayson. Itu juga sama, semua orang dikumpulkan, ditanya pendapatanmu berapa ya, ada yang 100.000, 500.000, ada yang 1 juta. Terus ditanya apakah dalam 1 bulan itu habis. Semua ternyata habis, tidak ada yang sisa. Jadi yang pendapatannya kecil maupun yang pendapatannya besar sama-sama habis. Karena semakin besar pendapatan, maka orang juga akan semakin bernafsu untuk memenuhi kebutuhan. Padahal kebutuhan kan banyak ya. Ada yang cukup kebutuhan pokok terpenuhi, ada yang sampai kebutuhan sekunder, ada yang kebutuhan akan kemewahan atau tersier ya. Karena gaya hidup sekarang juga materialistis dan hedonistis ya. Nah, semuanya untuk mengejar prestis. Ya, akhirnya tadi ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Gayamu besar, maka tekanan hidupmu juga besar. Bagaimana caranya untuk mengurangi itu semua? Ya, ingat dengan penelitian, yaitu apa itu? Permen kenyil-kenyil itu, kok saya lupa ya namanya ya. ada permen yang kenyil-kenyil itu ya, namanya apa? Agak lupa saya. Itu kan ada tes itu. Ya kita ganti dengan coklat lah misalkan. Nah, misalnya diganti dengan coklat. Anak-anak kecil-kecil dikumpulkan, anak TK itu diberi coklat satu-satu semuanya di mejanya. Kemudian dikatakan oleh om-omnya atau gurunya ya, yang penelitinya itu bahwa ini coklat semua di meja saya beri 1. Kalau nanti saya tinggal dalam waktu 2 jam, nah, coklatnya kok ada yang masih utuh di mejanya, nanti saya tambah lagi 2. Nah, ya itu akhirnya singkatnya setelah penelitian itu dilakukan, setelah 2 jam ketika ditemui ada yang coklatnya udah dimakan, ada yang coklatnya masih tetap ada 1, kemudian akhirnya ditambah 2. Dan dalam penelitian itu hasilnya kesimpulannya adalah anak yang coklatnya tadi masih ada, kemudian dia dalam 2 jam itu ditinggal untuk bermain-main, dia tidak habiskan kenikmatan itu segera atau langsung dimakan, ternyata dia di masa depannya menjadi CEO perusahaan, menjadi orang-orang yang berhasil dalam bidangnya masing-masing. Ya, itu artinya dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa orang sebaiknya bisa untuk menunda kesenangan ya. Orang yang mau menunda kesenangan, maka gaya hidupnya juga akan biasa-biasa saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, sehingga tekanan hidupnya juga tidak akan tinggi, tidak akan besar ya. Ya, saya kira itu sedikit sharing pengetahuan ya tentang hormon kebahagiaan, tentang bagaimana kata-kata positif bisa mempengaruhi kita, hidup kita, kesuksesan kita ya. Nah, kemudian tadi secara finansial juga kita seharusnya bisa mengatur dengan menunda kesenangan. Nah, karena kesenangan yang ditunda, kemudian kita mau beraktivitas yang lain, mungkin kita akan mendapatkan kesenangan berikutnya yang lebih besar, kan demikian. Nah, itu marshmallow. Nah, ini saya baru ingat nih, marshmallow test ya, permen kan, marshmallow itu permen kenyil-kenyil ya, marshmallow test ya, itu ada. Nah, oke, itu semua ringkasan dari banyak buku yang dulu pernah saya baca, yang dulu pernah saya ingat ya. Ya, saya kira sharing ini saya niatkan untuk berbagi, untuk beramal juga. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Indonesia.